Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, terima kasih telah bersedia menyaksikan potongan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman semuanya terkait permasalahan umat di era saat ini. Atau mungkin bisa kita simpulkan dengan bagaimana Muslim dapat bersikap di era saat ini. Teman-teman, akhir-akhir ini masyarakat Muslim ataupun masyarakat Indonesia secara umum di Indonesia sedang disibukkan dengan berbagai persoalan, baik persoalan pribadi maupun persoalan pemerintahan ataupun masyarakat bahkan. Di satu sisi masyarakat dipenuhi dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai oleh sebagian masyarakat meresahkan sebagian masyarakat lainnya. Banyak kritik terkait kebijakan pemerintah seperti MBG, kemudian Danantara, kemudian Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Dan bahkan akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga menyaksikan bagaimana persoalan ataupun hashtag yang sempat masif di sosial media, yaitu hashtag terkait kabur aja dulu. Nah, ini juga menarik. Di sisi lain juga banyak korupsi yang mencengangkan. Akhir-akhir ini mungkin yang masih fresh kita saksikan, diantaranya adalah seperti kasus korupsi terkait minyak mentah Pertamina yang mencapai nominal hingga 285 triliun. Kemudian sebelumnya juga ada kasus korupsi terkait kasus tata niaga komoditas timah tahun 2024 hingga 2026 dengan nominal 300 triliun dan berbagai kasus korupsi lainnya. Nah, berbagai permasalahan nasional di Indonesia saat ini memunculkan persoalan ataupun pertanyaan yang baru. Mengapa Indonesia dengan mayoritas Muslim, mayoritas Muslim, tetapi Muslimnya tidak mencerminkan sebagai orang yang menganut Islam ataupun tidak mencerminkan sebagai orang Islam atau Muslim begitu. Ini pertanyaan mendasar, teman-teman. Mengapa sih di Indonesia banyak sekali Muslim tetapi tidak merepresentasikan sebagai Muslim? Nah, kenapa ini terjadi? Nah, kita akan mencoba menjawab sedikit demi sedikit di balik pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, selain persoalan domestik, kita juga menyaksikan bagaimana permasalahan internasional yang juga sangat menyedihkan ketika kita mungkin scrolling media sosial, banyak hal-hal yang tidak mengenakan di batin kita. Semisal, bagaimana genosida yang terjadi di Gaza, kemudian yang awal-awal bahkan beberapa tahun sebelum 2023 juga terjadi genosida di Myanmar. Kemudian juga setelah akhir-akhir beberapa tahun yang terakhir terjadi genosida juga di wilayah Sudan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang mengiris hati, dan juga mungkin ada yang mempersoalkan terkait invasi Rusia di Ukraina dan banyak permasalahan politik internasional lainnya. Nah, kita sebagai Muslim, apa yang bisa kita kontribusikan di dalam permasalahan internasional ini? Khususnya di bagian permasalahan di Palestina. Jadi ada dua pertanyaan utama yang akan kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, mengapa Indonesia dengan mayoritas Muslim namun tidak mencerminkan Muslim dalam tindakannya? Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi persoalan yang terjadi di global? Untuk persoalan yang pertama, mengapa sih Indonesia, kita fokus ke Indonesia ataupun di beberapa wilayah dengan mayoritas Muslim, banyak Muslim namun tidak mencerminkan bahwasanya mereka beragama Islam. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah ada jenjangnya dalam kita beragama Islam.
Oke. Ada hadis Jibril yang dimana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan banyak hal yang dibicarakan. Dan salah satu hal yang dibicarakan adalah bagaimana tingkatan dalam beriman kepada Allah. Ada 3 tingkatan teman-teman dalam kita berislam. Yang pertama adalah Islam sendiri, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, jadi sangat mudah ketika kita memahami bagaimana tingkatan orang beriman di dalam Islam untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama bisa dijawab dengan jawaban bahwasanya mereka yang melakukan kezaliman namun memiliki identitas sebagai seorang muslim, berarti mereka masih menempati posisi yang terendah, yaitu sebagai Islam. Islam itu adalah ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat Anda menjadi seorang muslim. Inilah tingkatan yang terendah. Nah, berbeda dengan orang yang beriman. Dia meyakini bahwasanya ada Allah, ada rasul, malaikat dan sebagainya. Rukun iman di dalam Islam. Nah, akan berbeda ketika masyarakat ataupun umat Islam hanya berislam dengan mereka yang beriman. Inilah perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang berislam bisa saja mereka melakukan kezaliman, mabuk-mabukan, berzina, melakukan korupsi karena mereka tidak memiliki iman. Namun, jika seorang muslim memiliki iman yang kuat, mereka akan berpikir 100 kali lipat atas apa yang akan mereka lakukan. Impossible, mustahil bagi seorang yang beriman untuk melakukan korupsi. Karena dia tahu di hari akhir nanti dia akan diadili dengan seadil-adilnya. Mungkin di dunia dia akan bebas, tapi di akhirat nanti tidak akan bebas. Nah, ini adalah tahap yang kedua. Islam, mereka masih sangat mungkin untuk melakukan kezaliman. Tapi orang beriman hampir mustahil melakukan kezaliman. Nah, jadi tingkatan umat Islam saat ini yang menjadi persoalan adalah sangat sedikit, mungkin bisa kita simpulkan, umat muslim yang menjadi beriman. Majority masih di posisi Islam, belum menjadi iman. Nah, apalagi menjadi ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi bagi seorang muslim. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah beriman ataupun an ta'budullah. Anda ataupun kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah ataupun menyaksikan Allah. Dan jika pun kita tidak melihat Allah, kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita. Jadi seorang muslim dengan tingkatan ihsan adalah dia sangat berhati-hati dengan hal sekecil apapun. Bahkan bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan dengan hewan dan sebagainya. Dia akan memperhatikan berbagai tingkah laku yang dilakukan di dunia ini. Karena dia percaya bahwasanya Allah sedang melihatnya. Dan dia akan malu jika Allah melihatnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini adalah 3 tingkatan, teman-teman. Islam, iman, ihsan. Kekacauan saat ini, kemungkaran yang dilakukan muslim, ini adalah koreksi kepada kita sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa meningkatkan posisi kita tidak hanya di posisi Islam, tetapi menjadi iman dan lebih baik menjadi ihsan. Oke, itu setidaknya untuk pertanyaan pertama. Akan sangat luas jika kita akan mengelaborasi lebih luas. Namun dengan keterbatasan waktu, kita akan coba ke pertanyaan kedua. Terkait berbagai permasalahan global saat ini, terutama di permasalahan Palestina, penjajahan ataupun genosida yang dilakukan Israel di Palestina, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim? Nah, teman-teman mungkin akan tidak familiar dengan hal yang saya sampaikan. Namun, bagi mayoritas Islam, mendengar hal ini mungkin istilah yang akan saya sampaikan terdengar seperti hal yang mungkin nggak harus ini deh solusinya. Apa itu solusi yang saya maksud? Yang saya maksud adalah jihad. Apa sih di benak teman-teman jihad itu? Jihad, teman-teman, tidak hanya terbatas kepada hal yang berperang. Oke, jihad itu bukan hanya mengangkat senjata kemudian berperang di medan perang, tidak, teman-teman. Itu adalah jihad dengan artian yang sangat sempit.
Jihad itu sangat luas. Bahkan setelah salah satu perang di era Rasulullah dengan bersama sahabat, ketika mereka pulang dari perang Badar, jika saya tidak salah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, bersiaplah kalian semuanya, bahwasanya setelah perang ini kalian akan menghadapi perang yang lebih besar, ataupun kalian akan melakukan jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad ini tidak terbatas dengan hal dengan mengangkat senjata ataupun berperang, teman-teman. Bahkan kita membaca, kita menulis, kita like, share terkait postingan-postingan yang mendukung Palestina, itu adalah bagian dari jihad. Nah, bagaimana kita bisa melakukan jihad untuk membela Palestina? Sangat banyak sekali. Salah satunya dengan boykot. Oke, itu salah satunya. Namun saya pribadi, saya tidak memaksakan kita sebagai umat muslim harus melakukan ABCD. Yang saya imbau adalah, ataupun yang bisa kita lakukan adalah, kita melakukan terbaik ya, semaksimal dengan kapasitas kita. Jika kita akademisi, kita bisa melakukan jihad, membela Palestina dengan menulis di media, di media massa, ataupun menulis artikel jurnal, ataupun jika teman-teman adalah teman-teman skena, mungkin milenial gitu ya, teman-teman pergaulan culture gitu, mungkin teman-teman bisa melakukan membuat konten untuk mendukung Palestina, bisa dengan like, share berbagai konten-konten yang mendukung Palestina, tidak terbatas dengan menulis ataupun dengan boykot. Karena boykot sendiri saya bisa memahami mungkin akan lebih baik ketika kita bisa melakukan boykot. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang belum mampu untuk melakukan boykot, begitu ya. Dan ini adalah kita mungkin bisa melakukan boykot semaksimal yang kita bisa lakukan. Jika memang ada hal-hal yang mungkin kita sulit untuk melakukan boykot, memang mungkin menjadi kebutuhan, maka kita tidak bisa maksakan. At least kita melakukan semaksimal yang kita bisa lakukan, bukan berdiam diri, gitu ya. Ketika kita melihat kezaliman, kita dianjurkan untuk bereaksi. Bagaimana cara bereaksi? Idza minkum bentar. Oke. Ada suatu hadis dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwasanya jika di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan 3 cara. Yang pertama dengan biadika, dengan tangan. Yang kedua dengan lisanika, bilisanika. Dan yang ketiga dengan biqalbika. Ini adalah tahapan bagaimana kita bereaksi terhadap kezaliman. Yang pertama adalah dengan cara biadika. Ya, jika ini adalah dengan kekuasaan. Jika kita memang memiliki power, kita harusnya mendukung ataupun membela yang terzalimi dengan kekuasaan kita. Semisal, jika teman-teman adalah presiden, nah mungkin kita bisa berpikir ulang apakah layak kita ataupun join terhadap BOP, Board of Peace yang dibuat oleh Amerika atau tidak. Itu dengan kekuasaan. Yang kedua adalah bilisanika. Bilisanika saat ini mungkin tidak hanya dengan lisan ya, tapi bisa juga dengan komen mungkin, ataupun membuat sosial media dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi bagian yang kedua, bilisanika. Dan yang terakhir adalah jika kita memang tidak sanggup untuk melakukan mengubah kemungkaran dengan cara kekuasaan dan juga dengan lisan, maka kita seharusnya bisa melakukan dengan mengingkari dengan hati kita. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Baik, teman-teman, saya rasa cukup untuk kali ini, kesempatan kali ini kita bisa ya berbicara ataupun berdiskusi lagi di sesi-sesi lanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.